sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabil hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Adabul mu'asyarati ba'dal aqdi ilal firaqi wan nadharu fima 'ala az-zawji waz-zawjati. Amma az-zawju fa 'alaihi mura'atul i'tidali wal adabi fi 12 amran. Hadirin jamaah segenap jamaah Majelis Dzikir dan Ta'lim Al-Halaqatul Munfarijah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita mulai dzikir, mari sama-sama kita sebagaimana biasa membaca kitab Mau'izatul Mu'minin. Adabul mu'asyarah ba'dal aqdi lal firaqi, ini adalah adab atau tata keramanya bergaul suami istri setelah akad hingga perpisahan atau perceraian. Wan nadhuru fi ma'ala zawji wa zawjati, dan satu pandangan tentang hal yang terjadi antara suami dan istri. Ini penting ketika muallif atau pengarang sudah membahas tentang kriteria istri yang harus dipilih oleh seorang laki-laki, yang harus bagus akhlaknya, bagus agamanya, ringan maharnya. Itu jangan cuma laki-laki yang mau menang, tapi nanti ada juga adabul muasyarah atau adab dalam berkeluarga, di mana masing-masing juga punya kewajiban. Suami punya kewajiban yang menjadi haknya istri, begitu juga istri punya kewajiban yang menjadi haknya suami. Apa saja itu? Amma zawju fa alaihi mura'atul i'tidali wal adabi fi 12 amran. Adapun suami, maka wajib atas suami untuk menjaga iktidal, menjaga tegak lurus atau satu sikap moderat, wal adabi fitnai ashron, dan juga menjaga adab dalam 12 perkara. Ada 12 perkara yang harus diperhatikan oleh suami. Pertama, fil walimati, dalam walimah. Yang kedua, wal mu'asyarati, dan juga dalam pergaulan suami istri. Wad du'abati, dan dalam senda gurau, du'abah itu. Wasyasati, dan dalam siasah atau manajemen ngatur. Wal ghirati, dan dalam ghirah atau gairah, kecemburuan. Wan nafaqati, dan nafaqah. Wat ta'limi, dan taklim atau pengajaran terhadap istri. Wal qasmi, dan juga membagi ini gilir istri. Wat ta'dibi, dan mendidik istri fin nusyuzi, dalam nusyuz itu ngambeknya istri. Wal wiqa'i, dan juga dalam berhubungan intim. Wal wiladati, dan dalam wiladah atau bersalin, ketika istri bersalin. Wal mufaraqati bit talaqi, dan juga cerai dengan talak. Ada 12 hal yang harus diperhatikan oleh suami, dan ini menjadi kewajiban suami
yang harus ditunaikan, haknya istri. Apa saja 12 hal ini? 12 hal ini nanti akan dijelaskan secara rinci. Namun disebutkan di sini poin-poinnya. Yang pertama yaitu walimah. Walimah itu hadirin hukumnya sunnah. Walimah kalau akadnya wajib, tapi kalau walimah itu hukumnya sunnah. Idharun nikmah wa idharun nikah. Ini untuk memviralkan. Harus diviralkan yang namanya nikah. Jadi tahu kalau si Anu tuh udah istrinya Anu, kalau si Fulan itu udah jadi suaminya Fulanah, supaya nggak timbul fitnah. Maka walimah ini harus dijaga. Artinya meskipun sunnah, seorang suami ini harus mengadakan walimah. Ya nggak usah yang mahal-mahal ya di Balai Sarbini gitu atau di kantor sekretariat RW juga boleh. Pokoknya walimah. Muasyarah yang kedua, muasyarah itu bergaul antara suami dengan istri. Bergaul antara suami dengan istri ini harus dengan cara yang penuh toleransi. Ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai lelaki, bergaullah dengan istri kalian bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Yang dimaksud ayat ini bergaul dengan ma'ruf ini bukan cuma nggak main tangan, bukan cuma nggak main kasar. Tapi yang dimaksud bergaul di sini lebih kepada cara suami untuk tahan terhadap istri yang suka nyakitin perasaan dia. Itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu artinya kita harus benar-benar mengerti istri, mengerti perempuan sebagaimana perempuan. Jangankan di rumah, di jalanan aja sen belok kanan, sen kiri beloknya kanan. Apalagi di rumah. Pokoknya emang udah lagunya begitu. Nah ini yang namanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan perempuan secara baik. Ini artinya mengerti kalau perempuan emang lagunya begitu. Ya ngenceng-ngenceng dah. Emang lagunya begitu. Artinya harus ihtimalil adha. Ihtimalil adha ini menanggung derita, menanggung sesuatu yang sifat yang tidak enak, yang sifatnya tidak mengenakan kita, itu harus begitu suami. Ya memang seperti itu. Itu yang namanya ashiruhunna bil ma'ruf. Dan Rasulullah tidak sekali dua kali itu didebat sama istrinya. didebat Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Umar didebat sama istrinya, sampai Sayyidina Umar berani-beraninya debat. Terus kata istrinya, Rasulullah itu istrinya juga pada debat, dia lebih baik dibanding engkau Umar. kata istrinya Sayyidina Umar. Ada satu istrinya Sayyidina Umar yang waktu dibilangin sama Sayyidina Umar tapi nyaut aja jadi istri. Nah kemudian kata istrinya Sayyidina Umar ini bilang, Rasulullah itu juga didebat sama istri-istrinya juga nyaut kalau dibilangin, dan engkau tidak lebih baik dibanding Rasulullah. Udah diem begitu Sayyidina Umar, diem karena memang ya begitu ya. Bu, belok kanan, sennya kiri. Yang penting nyala. Oh, ini kan gitu. Yang penting nyala. Itu begitu harus kita ngerti. Namanya muasyarah bil ma'ruf. Kemudian yang ketiga, di du'abah. Du'abah itu senda gurau. Senda gurau, sabda Rasulullah yang kita kenal dan pernah kita singgung kemarin juga. Halla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Hendaklah engkau mencari istri yang engkau bisa bercanda dengan dia bisa bercanda dengan engkau. Jadi gampang dibercandainnya, yang nggak kereng-kereng banget gitu. Ya kan masuk ketemu di kantor sama bos sudah kereng, masuk rumah ketemu istri yang kereng lagi kan ya. Jadinya stres. Jangan. Jadi yang bisa bercanda, engkau bisa menggurui dia bisa menggurui engkau. Ini di'abah. Ya bercanda atau guyonan-guyonan memang perlu. Dan itu biasa dilakukan oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah saat Siti Aisyah marah, ngambek, itu yuk lihat tuh di depan ini di Masjid Nabawi ada kumpulan orang-orang Habasyah kulit hitam lagi pada main gendang. Akhirnya Siti Aisyah mau, terus Rasulullah sambil di pintu ngeliatin, mau omeng kayak begitu, diem katanya. Siti Aisyah, kalau mau nggak apa-apa, kalau mau boleh. Nggak, udah diem ya. Akhirnya akur lagi, bercanda tuh Rasulullah, bercanda sama istrinya. Emang harus begitu, harus sampai harus menurunkan akal atau pikiran kita yang awalnya itu pikiran kita kan kepala keluarga gitu ya, apalagi di luar udah ustadz,
dipanggil kiai di luar, bini kagak pernah manggil kiai, boro-boro ustadz aja kagak manggilnya. Manggilnya pak manggil gitu aja. Nah ketika di luar kita memang diagungkan atau dimuliakan, dihormati orang banyak, nah kadang-kadang di rumah harus nurunin juga tuh sama perempuan, harus nurunin egonya. Asal jangan menurunkan ego yang kira-kira memang melanggar syariat, artinya sampai menjatuhkan martabat kita, jatuh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi doa abah atau senda gurau itu perlu diperhatikan oleh lelaki, karena memang perempuan jangan dibawa serius-serius amat. Udah pengen tidur ngomonginnya caleg sama capres, berantem lagi aja. Siasa itu mengatur atau memanage rumah tangga. Artinya siasa di sini adalah jangan sampai tadi candaan kita ya itu harus kita manage, harus kita atur, jangan sampai menurunkan harkat atau martabat kita yang sifatnya ini melanggar syariat. Kalau nggak melanggar syariat nggak apa-apa, Pernah saya contohkan, kalau bini ngambek ya bawa ituan kayak rantang sama piring ya dipukul-pukulin aja sama selawat, Allahumma sholli. Ngapa sih pak? Nggak apa-apa gitu, itu kan nggak melanggar syariat. Yang penting dia ketawa, karena memang perlu digituin, perlu dibikin ketawa. Orang perempuan, ada satu perempuan Arab ketika suaminya itu meninggal, dia bilang innahu kana dhahukan idza walaj wa sikitan wa dhahukan idza walad wa sikitan idza kharaj. Dia kalau di rumah ini bikin ketawa mulu, tapi kalau di luar ini diem, wibawanya ada. Wa akilan, dia selalu makan sesuatu yang memang ada. Jadi apa aja gampang makanannya, dan tidak pernah cari yang nggak ada. Nah begitu tuh kalau jadi suami. Di rumah bikin ketawa mulu, di luar lebih banyak diemnya. Orang-orang ya jaga wibawa, yang dipanggil KH apa HK. Kalau KH Kiai Haji, kalau HK hampir Kiai, belum sampai Kiai baru hampir. Di luar diem, dijaga wibawa, tapi di dalam rumah dengan istrinya ini banyak ketawanya, nggak pernah nyari yang nggak ada. Kalau makan kemudian selalu makan yang ada saja. Itu yang harus dimunculkan kesan dalam siasat atau memanage muasyarah, hubungan dengan istri. Kemudian nafkah juga begitu. Berikanlah nafkah yang halal kepada istri, jangan yang haram. Jangan juga memberikan nafkah dari yang haram atau mancing-mancing. Mancing-mancing artinya istri diajakin atau diajarin main slot. Ya itu namanya jinayah atau pidana juga itu jadinya. Taklim, ngajar di sini mengajarkan hal-hal dasar tentunya yang sangat penting dalam agama, seperti sholat, pasti itu, baca Quran. Suaminya nggak bisa, ya kalau nggak bisa berarti harus manggil guru. Manggil guru nggak mampu, ya udah ikut pengajian. Boleh ikut keluar, boleh, nggak apa-apa. Ikut keluar nggak apa-apa, istri keluar nggak apa-apa. Yang nggak ngebolehin kan ini, yang ulama-ulama yang keras itu. Tapi kalau Imam Ghazali di sini membolehkan, kalau seorang suami nggak bisa ngajar dan juga dia nggak bisa mendatangkan guru, maka istri boleh ngaji keluar tuh boleh. Ngaji keluar boleh. Yang penting hanya tetap bisa saling percaya. Nah hubungan ini dengan ghairah atau dengan kecemburuan. Cemburuan, suami harus cemburu juga, tapi cemburunya jangan cemburu yang kagak puguh. Artinya harus sesuai dengan porsinya. Kalau dia sama belajar sama gurunya nggak apa-apa, ya orang bareng-bareng juga. Karena perempuan itu ngelihat laki-laki, mukanya laki-laki bukan aurat, nggak apa-apa mana mukanya. Mau auratnya laki-laki kan kita tahu semua ya, pusar sampai dengkul, antara pusar sama dengkul. Jadi mandang muka dosa nggak dosa perempuan, karena memang nggak aurat, nggak ada yang nafsu melihat Bang Pian. Kalau laki-laki nafsu, bikin nafsu, pasti laki-laki juga wajib pakai cadar. Makanya muka nggak termasuk auratnya laki-laki. Jadi biarin aja ngaji, mandang guru, bagus itu. Nanti efek psikologisnya buat
si istri ketika pulang itu bagus mandang guru-guru yang alim. Nah, dengan kecemburuan yang proporsional, yang sesuai dengan kadarnya itu diperbolehkan, tapi jangan cemburu-cemburu amat. Ada kitab yang sangar banget itu, kalau bini bapaknya mati nggak boleh keluar. Ini itu jangan dipelajarin yang begitu, kasihan bini. Jadi boleh-boleh aja keluar, ada ngelawat, apalagi saudara yang meninggal boleh, yang penting dijaga aja. Wal qasmu itu gilir di sini buat yang punya bini lebih dari satu, cingyo. Harus adil, gilir. Sampai itu kalau memang udah jatahnya tapi dia nggak datang, harus qadha, wajib. Harus. Seminggu misalnya, emang dua malam. Ternyata 2 malam ini dia pergi nggak ada yang diajak bininya. 2 malam Selasa sama malam Senin, ini giliran si Santi, maka kudu dikodok. Jadi harus cari ridhonya istri yang lain, bayar ya sama Santi. Di sini bukan hanya hubungan intim saja, tapi memang datang dan nemenin di rumahnya itu wajib. Jadi nggak harus hubungan intim, tapi datang ke rumah gilir itu wajib. Dan dalam gilir ini yang dipentingkan adalah keadilannya. Artinya saat dia nginep ya adil waktunya, sampai jika nggak bisa datang itu harus dikodok. Kemudian kalau mau pergi, siapa yang diajak harus diundi. Rasulullah begitu. Kalau mau pergi diundi, kocok ya. Kayak arisan. Ya, keluar marwah lagi. Ya udah, berangkat. Harus adil. Nah, adil di sini terutama tadi dalam gilir waktu, kemudian dalam bepergian mau ngajak siapa, kemudian adil dalam memberikan rumah dan nafkah. Nah, kalau dalam hal cinta dan kasih sayang, cuma Allah yang tahu. Nggak bisa itu. Laki-laki itu doang yang tahu sama Allah. Siapa yang paling dia sayangi. Kalau Rasulullah diantara para istri-istri beliau, pertama Siti Khadijah. Walaupun ada riwayat yang mengatakan Siti Aisyah. Itu maksudnya ketika di Madinah Siti Aisyah yang paling beliau sayang. Tapi sebelumnya masih di Mekah Siti Khadijah, udah nggak ada yang lain. Kemudian takdib fin nusyuz, ini artinya mendidik ketika istri ngambek. Kalau istri ngambek harus dididik. Pertama, jangan langsung main pukul aja. Pertama, tidurnya madep belakang. Maksudnya ya tidurnya madep belakang atau didiemin sampai 3 hari. Tapi nusyuz yang seperti ini juga harus dikombin dengan dubaah atau dengan senda gurau supaya nggak tegang. Kemudian wiko itu artinya hubungan intim, harus tahu juga tuh suami tentang fikih perempuan, bagaimana perempuan yang haid masanya berapa, harus tahu masanya berapa, waktunya berapa, dan kapan dia tidak boleh, bagian mana saja yang tidak boleh ketika haid, itu harus tahu. Ini pentingnya ngaji ini. Wal wiladatu, dan ketika melahirkan, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika melahirkan, tahu nifas, kemudian juga tahu kewajibannya, hingga yang terakhir yang ke-12 yaitu mufaraqah atau talak. Tentang talak ini terutama talak yang sifatnya talak soreh, dan sifatnya dengan lafaz yang soreh, dengan lafaz yang jelas. Kalau udah pakai kata talak, gua talak lu, atau pakai kata-kata cerai, udah nggak perlu takwil. Laki-laki suami udah ngomong gua cerai lu, maka nggak usah takwil. Maksud abang apa bang? Udah jatuh. Kecuali pakai kinayah, pakai kiasan. Bawa koper lu, baju lu, gua pulangin ke orang tua lu. Maksud abang apa bang? Ya enggak, healing aja, healing. Oh berarti enggak, bukan cerai. Berarti jadi kalau yang kinayah, kalau yang dengan seloka, orang Betawi bilang, itu harus ditanya maksud abang apa. Hakim juga bakal nanyain. Tapi kalau yang sore pakai kata-kata cerai, pakai kata talak, udah nggak perlu ditakwil, udah nggak perlu diperjelas, itu udah jatuh talak 1. Besok gitu lagi talak 2, talak 3 nggak boleh rujuk, harus tahu tuh lagi-lagi. Talak 3 udah nggak boleh rujuk. Kalau mau balik lagi harus dinikahin sama orang lain, namanya muhalil. Muhalil ini harus kawin sama dia dan harus jima.
Nggak boleh cuma syarat akad doang habis itu putus, nggak boleh. Harus dijima sama laki-laki lain baru boleh. Nanti dicerai sama muhalil itu bayarannya mahal muhalil. Bayarnya mahal. Ya, kalau mau pakai muhalil harus jima benar-benar. Nah habis itu tuh kalau udah talak 3, habis itu dicerai sama muhalilnya, tungguin iddahnya habis baru boleh nikahin lagi. Nih talak 3 nih. Nah 12 hal ini sebagai suami kita harus tahu, laki-laki yang belum nikah juga harus tahu. Insya Allah nanti akan dibahas secara rinci satu persatu. Mudah-mudahan bermanfaat.